Halo, selamat pagi anak-anak X Level. Apa kabar? Tentunya kalian dalam keadaan sehat ya. Teacher harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan kalian tetap menjaga diri dalam kondisi saat ini ya. Nah, hari ini kita belajar tentang satu tema yang pernah teacher berikan sama kalian. Teacher pernah berikan materinya dan teacher belum jelaskan waktu itu minggu lalu ya. Maka hari ini teacher akan menjelaskan tentang tangga nada diatonik mayor dan diatonik minor ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, supaya kita bisa melakukan pembelajaran ini dengan pertolongan Tuhan. Tapi sebelumnya kita juga bernyanyi ya, bernyanyi seperti biasa. Kita nyanyikan lagu yang kalian suka, yaitu lagu Bapakku Datang Padamu. Itu kan lagu yang kalian suka ya. Nyanyi di rumah ya, nyanyi di rumah. Berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pertolongan-Mu bagi kami hingga sampai saat ini. Kami bisa menikmati aktivitas kami hanya oleh karena pertolongan Tuhan saja. Jika kami saat ini masih tetap berada di rumah untuk belajar, kami mohon Tuhan berikan kami kemampuan dan kekuatan, sukacita, supaya kami bisa melakukan aktivitas kami dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih, kami akan memulai pembelajaran ini. Kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan, supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita seperti yang teacher bilang tadi, kita belajar tentang satu tema, yaitu tentang tangga nada diatonik mayor dan juga nanti tangga nada diatonik minor ya. Apa tangga nada itu? Apa
tangga nada diatonik, ya. Tangga nada diatonik, kita harus tahu dulu bahwa tangga nada diatonik adalah tangga nada yang memiliki, ya, dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Sekali lagi, tangga nada diatonik adalah tangga nada yang memiliki dua jarak, ya, jarak nada yaitu 1 dan setengah. Nah, nanti kita akan bahas apa yang jarak 1 dan apa yang jaraknya yang setengah, ya. Nanti teacher akan bahas nanti supaya kalian mengerti. Nah, sekarang apa contoh lagu tangga nada diatonis? Kita lihat seperti lagu Waktu Hujan Sore-sore, ya, Waktu Hujan Sore-sore, dan ada satu lagi yang namanya lagu Bengawan Solo. Tetapi satu saja ya kita nyanyikan, yaitu lagu Waktu Hujan Sore-sore. Coba kita nyanyikan dulu. Pernah juga teacher latih di sekolah, ya. Ikuti di rumah, ya. Ya, kita nyanyi sama-sama, ya. Sore-sore kilat sambar pohon kenari, rejo jaro dan mangare, mari dansa dan menari. Buah kata balimbing di kereta, nona dansa dengan tua, jangan sindir nama beta. Mentari sambil goyang badannya, menari lombok pegang so manis, senang mana pula. Sekali lagi, ya. Sore kilat sambar pohon kenari, ejo jorang yang mengare, mari dansa dan menari. Kita foto buah kata balimbing di kereta, nona dansa dengan tua, jangan sindir nama beta. Menari sambil goyang badannya, menari lombok pegang so manis, terasa mana pula. Menari sambil goyang badannya, menari lombok pegang so manis, terasa jangan pulang. Ya, teacher kurang lancar untuk menyebut kata-katanya, ya, jadi agak salah. Nah, itu adalah salah satu contoh lagu diatonik, ya, Bengawan Solo juga. Lalu sekarang tadi teacher katakan bahwa tangga nada diatonis dapat dibagi menjadi 2,
yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ya, ada tadi dibagi dua, yaitu lihat dulu ya, ingat dulu bahwa bagi menjadi dua, jarak nada yaitu 1,5. Kita lihat di situ nanti bahwa dibagi menjadi dua, yaitu ada yang 1 ya, sini ada yang 1 dan ada yang ada yang 1, ini 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Sama juga di tangga nada minor 1,5 1 1 setengah 1 1. Jadi dibagi menjadi dua, ada yang 1 dan ada yang setengah. Nah, tangga nada diatonis dapat dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor. Apa itu tangga nada diatonis mayor? Yaitu kita lihat ya, yaitu ditandai dengan, kita bisa melihat dari intervalnya ya. Intervalnya ditandai dengan jarak nada 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, teacher coba tulis 1 ya, 1 1 setengah 1 1 setengah. Kelihatan? Bisa lihat? Kurang besar ya, teacher besarkan. Mohon maaf karena memang 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, ini dia kelihatannya. Nah, dari mana ini 1 1 setengah ini? Ya, dari mana? Maka kita melihat di sini, teacher sudah buat, ini ada ya C, ada C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, C ini antara C dengan D itu jaraknya 1. Kenapa? Karena di C ini sebenarnya ada satu nada lagi yang namanya cis atau cekres. Kalau kalian bisa melihat di pianika, itu sangat kelihatan. Atau teacher tunjukkan melalui keyboard. Ya, sama ya, melalui keyboard. Ini ya, ini C, bisa lihat ya. Ini C, C. Nah, ini D, ya, D. Nah, antara C dengan D ini kan ada jaraknya. Warna hitam yang namanya tuts hitam, ya, tuts hitam. Itu namanya cis, ya. Maka C ke cis ini setengah, dan cis ini ke C ini adalah setengah. Maka setengah tambah setengah jadi 1. Nah, sama juga D ke E itu jaraknya 1 karena ada setengah di sini yang namanya decrease atau dis ya. Nah, jadi ini 1 dari C ke D, 1 dari D ke E, 1 ya. Lalu F ini kan tidak ada jaraknya ya. Tidak ada jaraknya, maka itu disebut setengah. Karena kenapa? Memang E ke F langsung ya. Makanya 1 setengah. Nah, teacher kasih contoh misalkan. Ya, sama seperti ini. C, kelihatan? D, E, F, G, A, B, C. G, A, B, C. Nah, ibaratkan bahwa di sini tadi ada cekres nah, atau cis atau cekres lah, kalian lebih mudah cekres ya, cekres ya, atau buat di situ atau bemol ya, bisa juga terserah ya. Jadi coba perhatikan di sini
1 karena kenapa? C ke C crash itu setengah dan di sini itu setengah, ya. Kelihatan ya? Ini juga 1 karena di sini setengah, di sini juga setengah. Jadi ini 1. Di sini setengah karena memang tidak ada jarak. Maka ini setengah. Nah, sama juga seperti ini 1, ini juga sama 1, ini juga sama 1 setengah. Nah, ini kuncinya. Kenapa 1 1 setengah? 1 1 setengah karena seperti ini. Karena dari situ diambil cara melihatnya, ya. Jadi kalian bisa praktekkan di rumah, nanti kalian bisa melihat di keyboard juga demikian, ya. Yang ada touch hitam, maka itu jaraknya pasti 1, ya. Kemudian tangga nada diatonis atau diatonik mayor diawali dan diakhiri dengan do, ya. Diawali dan diakhiri dengan do. Coba perhatikan kalau misalkan kalian melihat lagu biasanya ini lirik lagu, ya, lirik lagu. Ya, kalau dia diatonik mayor, dia selalu ditulis, ya, misalkan C sama dengan do atau D sama dengan do, terserah, ya. Jadi diawali dan diakhiri dengan do. Misalkan kita memulai lagu dari kita memulai intervalnya dari D, misalkan dari D, maka hitungannya D bisa kelihatan, nggak kelihatan ya. Perhatikan D, E, F, G, A, B, C, D. Nah, jadi dia selalu ketemu. Diawali dengan D sama dengan do, misalkan D sama dengan do, diawali dengan D, E, F, G, A, B, C, D. Ini juga do. Sama juga seterusnya. E misalkan E, F, G, A, B, C, D, E. Jadi misalkan E sama dengan do, ya. E sama dengan do, maka E diawali dengan E sama dengan do dan diakhiri juga dengan E sama dengan do. Jadi kira-kira seperti itu, ya, gambarannya. Nah, kemudian lagunya Riang Gembira. Nah, salah satu tadi lagu yang kita nyanyikan waktu hujan sore-sore, itu salah satu, ya. Kemudian coba perhatikan intervalnya. Tadi teacher sudah jelaskan. Di situ ada ya C, ini kan ada warna hitam, ya, D, ya, E. Nah, kenapa 1? Karena di sini C ke warna putih ini, C yang tulisan C ke warna hitam itu setengah. Nah, warna hitam ini ke warna putih yang ditulis D itu setengah. Jadi setengah tambah setengah jadi 1, sama dengan itu, ya. Demikian juga D, ya, warna putih ke warna hitam itu setengah, warna hitam ke warna putih yang ditulis E itu setengah. Jadi 1 1, kemudian E ke F kan tidak ada jaraknya warna hitam. Jadi kenapa itu setengah? Karena memang tidak ada jaraknya, makanya itu setengah, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini kalau di keyboard, ya, ada touch kromatis, ya, di bawahnya itu ada touch harmonis. Nah, kenapa disebut tadi ketemu diawali dengan do dan diakhiri dengan do? Karena C, D, E, F, G, A, B, C ketemu lagi. Do, C sama dengan do, maka hitungannya intervalnya adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Terakhir di do. Ya, seperti itu. Nah, 1 oktav namanya. Nanti di kelas 6 kalian akan pelajari itu, ya. Ya, diawali dengan do dan diakhiri dengan do, ya. Seperti teacher kasih contoh tadi,
C, ya, do sama dengan C sama dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi C sama dengan do, ini juga C sama dengan do. Sama juga, D sama dengan do, jadi D itu jadi do, ya, karena diawali dengan do, D, maka dikatakan do. D sama dengan do, D, E, F, G, A, B, C, terakhir lagi. D sama dengan do. Sama juga, E juga demikian. E sama dengan do, maka E ini, Re-nya jadi F, G-nya jadi Mi, A-nya jadi Fa, B-nya jadi Sol, C-nya jadi La, D-nya jadi Si, baru E-nya jadi do. Sama di D tadi ya. D, do, E, Re, F jadi Mi, G jadi Fa, A jadi Sol, B jadi La, C jadi Si, D jadi Do. Ya, tentunya ini F crash ya, harusnya crash atau fish ini juga. Nah, kalian kan sudah pelajari waktu di sekolah ya, teacher sudah berikan contohnya. Nah, contoh lagunya adalah Kicir-kicir ya. Kicir-kicir, apalagi contoh lagunya seperti Gundul-gundul pacul ya, kalian sudah tahu itu ya. Kita sudah pernah nyanyikan bukan pernah, udah beberapa kali kita nyanyikan di sekolah ya. Kemudian tangga nada yang kedua, tadi yang pertama tangga nada diatonik mayor dan sekarang tangga nada diatonik minor. Apa tangga nada diatonik minor? Adalah tangga nada yang tersusun atas 8 not. Dia memiliki jarak interval nada yaitu 1,5, 1,1,5, 1,1. Kemudian selalu diawali dan diakhiri dengan la atau mi. Lagunya merdu dan sedih. Nah, coba perhatikan. Diawali dan diakhiri dengan la. Coba ya. Saya hapus ini. La itu apa? Sorry, kita tulis kecil ya. C, D, E, F, G, A, B, C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi la itu adalah A atau di mi, E. Nah, cara supaya lebih gampang, ya, supaya lebih gampang, kita coba awali dengan A dan akhiri dengan A. Cara menghitungnya adalah 1,5, 1,1,5, 1,1. Nah, sekarang kita coba. Mulai dari A berarti. A, supaya dia 1 kemana? Ya, supaya dia 1, kita lihat di sini dulu ya. Sampai di mana kita? C, D, E, F, G, A, B, C. Kelihatan? Ya. Ini ada jaraknya. Ini juga ada jaraknya. Ini juga ada jaraknya. Ya. Nah, perhatikan di sini hitungannya 1, ini 1, tadi ya setengah, ini 1, 1, 1, ini juga setengah. Nah, kita mulai dari sini, dari la, A, supaya 1 berarti B, ya kan? Kita kan tinggal memindahkan aja, jadi 1, kemudian setengah ya, setengah, ini setengah, ya, setengah, dari B kemana supaya di setengah? C. Ya. Kemudian 1. Ya. 1 lagi. C.
kita dari pindahkan ke sini, C berarti supaya 1 ke D. 1, baru 1 lagi. 1 berarti ini supaya 1 D ke E. E. Baru apa lagi? Setengah ya, setengah ini. Setengah, sorry, begini ya. Setengah berarti F. Supaya dia setengah. Baru F, baru 1 lagi. Baru supaya 1 yaitu G. G 1. Baru supaya kembali kemana? Ke do lagi, la lagi, yaitu A. Jadi 1. Nah, itu dia. Jadi ini tangga nada, contoh tangga nada diatonik minor. Jadi A ke A, atau la ke la. Jadi kalau dikatakan rumusnya 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Jadi kalau misalkan kamu memainkan melodi, ya tuts ini yang kamu mainkan sama juga dengan C atau misalkan D dengan nada mayor. Jadi misalkan kalau di tangan nada diatonik mayor tadi kan misalkan C D E F G A B C. Kalau misalkan tangan nada diatonik minor A B C D E F G A. Jadi perbedaannya adalah jaraknya. Kalau diatonik mayor 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Kalau diatonik minor 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Nah, itu perbedaannya. Jadi kita harus tahu perbedaan itu supaya kita tahu sehingga ketika ketika kita memainkan melodi secara khusus kita tahu, atau kunci-kunci misalkan kita akord ya, maksudnya ketika kita memainkan akord kita tahu letak jari kita di mana. Nah, salah satu lagu daripada tangga nada diatonik minor adalah lagu Syukur. Ya, mohon maaf, kurang kelihatan ya. Kemarin kita sudah menyanyikan dari yakin ku teguh hati ikhlasku. Nah, lagunya sedih, merdu. Jadi itu contoh lagunya tangga nada diatonik minor. Nah, kedua tangga nada ini sering kita lakukan sebenarnya. Sering kita pakai pada saat kita bernyanyi. Kita bernyanyi seringkali kita menyanyikan tangga nada diatonik mayor dan tangga nada diatonik minor. Hanya saja kita tidak tahu selama ini apakah itu tangga nada diatonik mayor atau tangga nada diatonik minor. Karena kita tidak tahu perbedaannya. Jadi dengan pembelajaran ini tentunya anak-anak kalian sudah bisa memahami, bisa membedakan ya. Karena tidak hanya melalui pembelajaran ini kita sudah mengulang-ulang juga di kelas ya masalah ini ya. Teacher percaya bahwa kalian sudah bisa mempelajari sendiri dan terutama tadi tangga nada diatonik mayor dan minor, jarak interval nadanya kalian harus paham dan kalian harus hafal. Jika nanti ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan melalui WA, dan teacher harap bahwa kalian belajar sendiri ya walaupun kita tidak di kelas, dan kalau ada yang kalian kurang ngerti silakan ditanyakan. Oke, terima kasih untuk anak-anak X level. Tuhan memberkati kalian ya. Amin.